bantuan sosial itu juga bisa lebih banyak, katanya begitu ya. Karena ada situasi kemarin banyak diprotes, kebingungan bagaimana menegakkan hukumnya nih. Kok bansos itu dimanfaatkan betul oleh para incumbent yang memang sekarang sedang menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita adanya pandemi ini. Nah, itu kebingungan kita bagaimana menegakkan hukumnya. Ini berkembang banyak. Nah, kemudian Pak Menteri membayangkan ya, itu yang saya tangkap di dalam presentasinya. Ya nanti kan kalau kita teruskan ini, pilkada di Desember ini nanti akan ada calon-calon lain ya, pasangan calon lain yang bisa kemudian juga menurunkan bantuan-bantuan sosial jadi lebih banyak gitu kan. Waduh, saya pikir padahal selama ini kita inginkan di dalam pemilihan kita itu bersihlah deh dari upaya-upaya memberi bantuan, tetapi maksudnya itu untuk mendapatkan suaranya begitu ya, buying vote itu, praktek itu. Nah, jadi wadah, kok ini kok jadi rasanya menyimpang gitu ya. Nah, kembali ke hal membangkitkan ekonomi. Ini memang terasa betul kan di negeri kita. Bagaimana pemerintah itu merespon sejak awal untuk menghadapi masa pandemi ini. Jadi kita juga tahu kan, Perpu nomor 1 itu kan urusan bagaimana menata ekonomi menghadapi situasi pandemi ini. Gitu. Jadi bukan Perpu mengenai pilkada yang duluan keluar kan. Demikian banyak kebijakan pemerintah itu terkait dengan ekonomi. Nah, saya pun juga mencermati di mana situasi pandemi kita ini sebetulnya belum sampai kepada ini kan kita jadi belajar semua yang mengikuti pandemi ini mengenai bagaimana kurva pemaparan itu sampai di puncak dan kemudian dia mulai landai, dia menurun, nanti ada wave yang kedua naik lagi. Semua kita belajar terus dan saya juga belajar mengenai ini. Ini belum sampai puncaknya kita udah buru-buru juga melakukan relaksasi atau pelonggaran ya. Dan itu kelihatan sekali yang dilonggarkan itu arahnya bagaimana menumbuhkan ekonomi kita gitu. Kemudian diikutilah dan digaungkanlah konsep new normal dan seterusnya. Gitu. Jadi seolah-olah kita ada cara baru, maka kita harus ada upaya gerak, tidak boleh terus-menerus kita berdiam diri dan seterusnya. Itu lebih dalam upaya kalau saya lihat itu untuk membangkitkan ekonomi ini lagi dengan ada istilah produktif ya, misalnya gitu yang digaungkan untuk menyadarkan kita semua. Nah, pilkada ini pun demikian. Gitu. Nah, saya membacanya ya, kenapa begitu ngototnya untuk kita ingin laksanakan di bulan Desember. Padahal kita tahu sendiri kalau ini tidak dijalankan dengan baik, dengan kehati-hatian yang sekarang ya istilahnya protokol kesehatan gitu ya, ya akan bisa-bisa wabah ini akan berjalan terus ada istilah ada klaster-klaster baru dan seterusnya. Dan bahkan belakangan ada gelombang kedua yang akan timbul. Gelombang pertamanya saja belum selesai misalnya. Nah, saya melihat betul sebetulnya ada unsur bagaimana kita bisa segera membangkitkan ekonomi dan termasuk dalam rangka atau melalui kegiatan penyelenggaraan pilkada ini. Nah, oke lah, ini sudah menjadi kebijakan
ini sudah menjadi keputusan lembaga-lembaga yang memang punya otoritas untuk itu. Ada 3 kan yang kita kenal di dalam Perpu kita ini sudah diatur, DPR, pemerintah, dan KPU kita. Nah, tetapi jangan sampai akhirnya gara-gara kita mau dorong untuk membangkitkan ekonomi, kita terlupa untuk memastikan kualitas penyelenggaraan itu juga harus kita ciptakan dengan kualitas yang baik, gitu, yang tinggi. Nah, ini yang saya sangat khawatirkan. Makanya kemarin saya pernah di salah satu media itu respon saya, ya jangan obral ya, kualitas pilkada itu jangan diobral gitu. Padahal kita tawar-menawarnya ini, coba kita refleksi ke belakang sedikit, mohon maaf para peserta sekalian. Kita ingat betul teman-teman KPU kita waktu kita menetapkan untuk penundaan, itu jelas-jelas karena ada penetapan darurat, status darurat kita ya. Tetapi kan pada gilirannya untuk dilanjutkan atau tidak, ternyata patokan dari status darurat itu yang menjadi syarat, itu akhirnya ditawar gitu loh. Status daruratnya masih ada, itu kan, akhirnya ditawar dengan oke, dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Nah ini kan jadi kayak dagang gitu ya, ditawar-tawar, oke, jalan, ya, oke. Nah kemudian berlanjut lagi, ada pada poin di mana mengenai dana, ya gitu. Jadi kalau mau dijalankan, oke, kita dananya harus sebesar ini, ya, kurang lebih ya. KPU waktu itu ada 4 model, dan itu berkisar dari kebutuhan tambahan dana sebesar 2,5 triliun sampai hampir 5,9 ke 5,8 triliun. Kalau ditambahkan dengan kebutuhan Bawaslu dan DKPP itu bisa sampai 6,8 yang paling optimal ya. Nah, kita ikuti lagi gitu ya. Saya mendengar kabar KPU memang udah siap-siap juga. Kalau memang ini tidak dipenuhi, kira-kira gitu kan, mereka siap untuk menyatakan tidak bisa jalan. Kira-kira begitu. Nah, dan kita tahu memang ya dana itu penting, tidak mungkin kita bisa menjalankan dengan baik ya, dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang harus ada kalau tidak dananya tersedia. Lagi-lagi saya melihat ini ditawar lagi gitu kan. Coba kita ikuti rapat mereka dengan di Komisi 2 dengan pemerintah itu ya. Ya udah, komitmen pertama gitu kan 1,04 triliun kalau tidak salah, 0,24 triliun, 1,024 ya. Itu baru komitmen. Turunnya kapan? Tidak ada tuh jadi putusan di dalam rapat itu, tapi kita mendengar dari pihak KPU, ketua KPU beberapa kali ngomong di publik, adalah hari Senin kemarin, ya, tanggal 15. Nah, coba kita tanya, ini udah turun betul sepertinya gitu ya. Dan itu nanti ada tahap 2 dan tahap 3 kita dengar ya akhirnya. Jadi semua ini ya ditawar-tawar gitu ya. Akhirnya saya pikir juga ya kalau kualitasnya jangan sampai diobral dong nanti. Ya, saya berkomentar demikian ya. Nah, kenapa gitu ya? Memang seharusnya kita jangan karena di masa pandemi maka ya ini bukan normal. Jadi ya nggak apa-apalah kalau kita nanti pemilihnya juga pesertanya atau partisipasinya nggak tinggi-tinggi amat misalnya. Kemudian nggak apa-apalah kalau kampanyenya ala kadarnya, yang penting tetap ada ruang peserta menyampaikan, publik bisa gitu ya. Tapi ya sekedarnya misalnya kalau kita bayangkan kita mau dengan cara daring ini, ya kita merasa, saya agak menangkap ini
oh jadi mudah, jadi gampang, semua udah punya akses, kita udah biasa. Kita kan bicara diri kita di sini. Apakah masyarakat pelosok-pelosok sana memang betul bisa mengikuti? Saya ragu tuh. Ya. Kita dengar kalau ada peserta di sini yang memang ada penyelenggara atau kawan pengawas atau yang dari daerah yang agak jauh ya, di mana infrastruktur menurut saya masih terbatas. Jadi akhirnya bahwa sebetulnya di dalam satu pemilu salah satunya kampanye itu harus adil, di mana peserta baik juga pemilih itu bisa mendapat kesempatan yang sama, yang luas untuk menyampaikan tentang program, tentang dirinya, dan kemudian pemilih juga bisa punya hak untuk mendapatkan itu tetap terjaga. Gitu. Nah ini kan semua harus dipikirkan, dicarikan jalannya. Tetapi ini kan tidak semua sudah disimpulkan dan ya sambil jalan saja. Sekarang sampai hari ini yang peraturan kami di masa pandemi yang dipersiapkan itu kan juga belum selesai. Jadi akan seperti apa pastinya ini? Padahal kemarin secara resmi sudah mulai bekerja lagi. Nah, demikian juga di dalam satu pemilu seharusnya masyarakat yang memang berhak itu dipastikan betul dia akan masuk di dalam daftar pemilih misalnya. Nah, ini baru akan dilanjutkan lagi kerjanya. Dalam suasana pandemi ini tentu tidak akan semudah seperti kita biasa. Seperti kita biasa pun tantangannya besar sekali ya, untuk bisa daftar pemilih yang akurat itu. Sekarang dalam masa pandemi ini petugas kita itu juga kerjanya akan lebih, perkiraan saya akan lebih lambat ya, karena dia harus lebih berhati-hati, dia harus menggunakan segala macam alat pelindung diri dan seterusnya. Gitu. Ini sebaliknya juga masyarakat kita, mereka pasti juga lebih hati-hati untuk bisa menerima dan berkomunikasi dengan mereka. Jadi ini akan lebih lambat ya. Kalau misalnya ada warga yang kita tahu di wilayah itu terpapar misalnya, terus bagaimana prosedurnya gitu? Apakah memang tetap didatangi atau diwakili atau bagaimana gitu? Detail-detail ini kan belum selesai menjadi satu landasan hukum kerjanya gitu. Nah jadi itu hanya sekedar contoh-contoh yang menurut saya kalau tidak ini diantisipasi, dipersiapkan dengan baik, gitu ya, potensi menurunnya kualitas dari penyelenggaraan pilkada itu akan menjadi besar, gitu. Akibat dari kita ya karena ada motif ekonomi yang tinggi tadi, gitu ya, membangkitkan ekonomi ini, ya kita selenggarakan, jangan kita tunda-tunda. Bahkan saya punya menangkap juga dari pembicaraan para pemimpin, kalau kita tidak berhasil laksanakan itu, kita gagal gitu loh sebagai negara besar, sebagai negara demokratis. Kalau kita tunda-tunda, kalau kita laksanakan tahun depan, gitu, seolah-olah demikian. Seolah-olah kalau yang bisa melaksanakan sesuai dengan jadwalnya, itu adalah yang keren gitu. Yang keren itu coba lihat dari beberapa 20-an, 28, yang keren itu cuma 1-2 saja gitu. Harus dibaca betul hasil kerja mereka itu. Ya, yang keren itu dalam konteksnya sendiri ya misalnya Korea Selatan lah, misalnya itu kalau mau dilihat ya. Tapi yang lain-lain itu cenderung menurun semua tingkat partisipasi. Kalau dibaca detail itu banyak sekali proses-proses lapangannya yang kurang ini akhirnya ditunda, dan Amerika itu berantakan sekali. Ya, misalnya kalau kemarin ada dilangsungkan di Atlanta atau di mana itu, tentang pemilihan pendahuluannya ya, mesin yang digunakan, petugas yang datang tidak lengkap, tidak siap. Jadi kalau kita baca di
itu cukup banyak berantakannya. Nah, jadi itu yang saya maksudkan, jangan sampai gara-gara kita ingin betul-betul ini jalan, ekonomi kita beres gitu, tapi saya khawatir jalannya itu nanti seadanya. Nah inilah yang perlu kita ingatkan betul kepada pemerintah kita, kepada DPR kita. Mereka harus ikut bertanggung jawab ya, untuk mendorong ini. Jangan kemudian dilepaskan saja kepada penyelenggara pemilu kita, dan penyelenggara pemilu kita sendiri pede juga gitu loh. Kami siap gitu kan. ya oke lah, kita dukung, kita bantu doa gitu juga. Tetapi ya ayo tunjukkan ya dengan kesiapan yang sesungguhnya, gitu. Peraturan-peraturan itu dituntaskan segera gitu kan. Bagaimana mereka mensosialisasikan, bagaimana prosedur yang akan dilakukan, bagaimana juga dengan alat pelindung. Itu kan alat pelindung itu sangat dibutuhkan sekarang. Gitu. Saya membaca Bawaslu pagi ini di Kompas, ya, dia katakan bahwa mulai bekerja tapi tanpa ada APD misalnya. Wah, itu bagaimana? Jadi tadinya kita inginkan ini terlindungi, tidak akan terus melonggarkan penyebaran COVID ini, tetapi akhirnya itu bisa mengancam hal yang lebih mendasar, yaitu keselamatan dan kesehatan publik ya. Nah, itu area yang kemarin saya betul-betul mikir dan meresponnya. Tapi ya sekali lagi ini menjadi keputusan. Mudah-mudahan saja semua akan segera bergerak serius membenahinya, dan ini kita bisa jalankan dengan baik. Walaupun saya ingin mengajak teman-teman dan seperti saya dan Amil dan yang lain di koalisi, kita tetap terus mengumpulkan petisi, dan itu hanya sebagai penyaluran saja pendapat. Dan harus diingat, di dalam perjalanannya setiap saat, dan ini sudah juga diatur jelas dalam Perpu itu, jika tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, itu bisa ditunda gitu. Jadi ini juga hal yang harus terus-menerus kita ikuti, kita ingatkan, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Saya kira untuk sementara itu dulu Mbak Mel ya, yang saya bisa berbagi di dalam pertemuan ini. Saya sebetulnya akan sangat antusias betul mendengarkan apa yang ingin dibagi oleh Bang Emir, Dr. Emir kita ini, dan juga respon teman-teman nantinya di isu politik ekonomi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hadar atas penjelasannya. Bapak Ibu, saya sekadar meringkas. Jadi tadi Pak Hadar bilang kalau logika untuk mendompleng pilkada untuk menggerakkan roda ekonomi rasanya tidak bisa dibenarkan. Jangan sampai kita mau dorong ekonomi, tetapi kualitas penyelenggaraan pilkada kita menjadi nomor 2. Pak Hadar tadi juga bilang, mengingatkan kita bahwa jika banyak prosedur yang belum jelas, potensi menurunnya pilkada ini bisa jadi cukup besar gitu. Bahkan sebetulnya kalau kita semua ingat juga ada statement dari Pak Mendagri bahwa pilkada ini bisa membuat penanganan COVID kita semakin cepat gitu. Padahal tadi seperti kata Pak Hadar bahwa protokol COVID sebagai syarat pelaksanaan pilkada 2020 ini sampai hari ini juga anggaran untuk pengadaan APD-nya yang dari APBN dijanjikan oleh pemerintah di rapat dengar pendapat beberapa hari lalu itu belum turun gitu. Padahal seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua KPU seharusnya sudah turun dari hari Senin tanggal 15 Juni, tetapi kita belum kabar apakah anggaran untuk APD itu sudah turun atau belum. Jadi menjaga kualitas pilkada kita masih menjadi sesuatu yang ditawar-tawar. Terima kasih banyak Pak Hadar atas penjelasannya. Sekarang saya mau ke Mas Emir soal politik ekonominya. Jadi sebetulnya Mas Emir pernah ada kajian mengenai kontribusi pilkada terhadap ekonomi. Jadi di 2018 di Indonesia Institute misalnya
dari risetnya itu menunjukkan bahwa pilkada serentak ini memang sih punya pengaruh positif terhadap ekonomi nasional Indonesia. Itu tolak ukurnya adalah adanya perkembangan di sektor lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT. Tetapi kontribusinya terhadap laju pertumbuhan ekonomi itu hanya 1,16 atau 1,17%. Jadi dari hasil riset itu sebetulnya diketahui bahwa memang sih ada dorongan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi kontribusinya itu sangat kecil. Nah, bagaimana pembacaan Mas Emir soal ini? Apakah betul motif pemerintah itu adalah pertumbuhan ekonomi di daerah, sedangkan sudah ada beberapa riset di tahun 2018 bahwa kontribusinya itu sebetulnya sangat kecil gitu terhadap ekonomi kita. Dan apakah motif tersebut itu dapat diterima? Kepada Mas Emir saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Amel. Saya mulai dari apa itu pilkada secara ya entah itu ekonomi entah itu politik, tapi dari esensi dari pilkada itu sendiri, terutama dalam konteks pilkada langsung. Pilkada ini kan juga bagian dari hasil lahir dari rahimnya reformasi, hasil dari proses desentralisasi, di mana di mana daerah ataupun pemerintahan lokal itu kepala daerahnya atau baik gubernur, bupati atau wali kota itu dipilih langsung oleh elemen-elemen masyarakat yang ada di lokal untuk kepentingan daerah tersebut. Itu bagi saya esensinya yang namanya pilkada. Jadi apakah kemudian bisa dikaitkan dengan ekonomi, nanti kita bisa berdebat lagi, tapi esensinya bagi saya itu pilkada adalah hak dari masyarakat lokal untuk memilih pimpinan lokalnya di wilayahnya, untuk entah itu kemajuan masyarakatnya dia. Jadi kita belum sampai bicara sampai soal ekonomi. Itu dasarnya kalau esensi dari pilkada dari anggapan saya. Terus yang ini ada kemarin saya kutip dari omongan politisi yang ada di DPR, kalau bilang secara kontekstual aja lah, pilkada itu, jadi pilkada ini berkaitan dengan hajat masyarakat, karena pilkada harus bahagia, masyarakat dapat memahami dengan baik konsep visi dan misi dari peserta calon kepala daerah, sehingga tidak boleh dalam ketakutan atau pembatasan ketat akibat wajib ikuti protokol kesehatan. Artinya dalam konteks ini kita ikutin publik ikut pilkada itu harus dalam konteks dia happy, dia tidak punya paksaan. Ya, kalaupun dia punya terima istilahnya serangan fajar, yaitu bagian dari happy-nya dia, silakan aja. Kita juga saya juga nggak bicara itu udah masalah ke pelanggaran pemilunya, tapi kalau dalam konteks pilkada dia harus happy. Nah, tapi kemudian seperti tadi Bang Hadar bilang, pilkada yang di era pandemi ini dipelintir menjadi pilkada untuk perbaikan pilkada demi perbaikan ekonomi, which is itu juga masih kita hitung lagi, karena kan hitungan itu tadi hitungan dalam kondisi normal, bukan hitungan dalam kondisi pandemi. Belum ada juga penelitiannya. Dan apakah nanti ketika nanti dari pilkada itu kemudian berhasil tumbuh ekonomi, kita juga belum tahu. Itu juga masih hitung-hitungan. Tapi bagi saya, concern saya adalah di ini pandemi, udah perdebatan kita ada di pandemi. Terus kita masuk kemudian ke problem bahwa ya sama seperti tadi Bang Hadar bilang, kalau pilkada adalah bagian untuk membangun optimisme dan harapan bahwa COVID akan bisa segera dilalui. Terus bahkan kemudian yang paling lebih optimis lagi adalah ketika Menko Polhukam beberapa hari lalu bilang kalau
hampir seluruh kepala daerah setuju, hanya ada 1-2 yang tidak setuju untuk pilkada dilaksanakan. Itu juga kita nggak tahu datanya dari mana. Pokoknya semua hanya berdasarkan klaim. Tadi sama seperti omongan Kemendagri, itu juga klaim. Menko Polhukam juga ngomong klaim, kecuali bisa tunjukkan hasil risetnya. Ini kan baru statement, semuanya dari kemarin hanya statement politik aja. Terus tapi kemudian ada juga perdebatan ketika pihak DPD waktu itu Pak Teras Narang bilang kalau jika dilakukan tetap KPU dianggap terlalu nekat. Sebenarnya bukan KPU hanya diminta sama pemerintah dan DPR untuk terus maju untuk maju menyelenggarakan pilkadanya, hingga dianggap ini nanti tuh malah berisiko menjadi klaster baru di dalam pandemi ini. Terus ada juga kemarin survei dari berita mengenai survei dari ditanya ke masyarakat, dan harusnya memang ditanya ke masyarakat mengenai apakah perlu diadakan pilkada di era pandemi, terutama di konteks Desember ini, dan jawabannya adalah 52% menolak. Itu kalau survei yang belum, nggak tahu ya, nanti mungkin ada survei tiba-tiba ngebalikin angka itu, ya bisa aja seperti kemarin juga untuk menentukan new normal aja yang melakukan malah survei politik, bukannya ahli epidemiologi. Itu udah, bagi saya udah absurd lah di dalam dunia statistik kita. Jadi yang dan dunia penelitian kita, di mana penentuan new normal itu bukan ditentukan oleh epidemiologi, tapi oleh surveyor politik. Ya itu tapi itu udah cerita lain lagi. Terus kemudian ada problem ketika keyakinan bahwa dengan pilkada ini ekonomi akan bergerak. Ya itu terbukti ketika pemerintah Kemendagri meminta supaya seluruh daerah mengalokasikan dananya dengan dalam konteks NHPD itu dicairkan. Kemudian juga KPU kemudian minta dana 4,7 triliun dari awalnya 5,2, dan kemudian akhirnya nanti dikasih bertahap. Dan itu juga nanti kita juga belum tahu ceritanya seperti apa, apakah nanti ada atau enggak, karena juga ya tadi Bang Hadar bilang atau Mbak Amalia juga bilang diminta dananya belum cair. Sementara yang kita bicara dalam konteks pandemi secara makro, kita udah dengar sendiri dari beberapa tenaga kesehatan, dana mereka yang dijanjikan waktu itu 15 juta aja masih ada yang belum cair. Insentif buat tenaga kesehatan itu baru insentif. Artinya antara bicara dengan realitas kan kita mesti bedah lagi. Tapi dulu bisa di zaman pilkada yang situasi normal atau bahkan pilpres situasi normal, itu mungkin masih bisa dipaksakan lah untuk bilang diada-adakan ininya Mas Emir, mohon maaf, silakan di-unmute, Mas. Tadi Mas Emir seperti tidak sengaja. Sorry. Ya artinya kan dengan situasi di situasi pandemi ini, masalah kesehatan itu tidak boleh seperti tadi Pak Hadar bilang dinegosiasikan. Ya nggak ada kata negosiasi untuk problem protokol kesehatan ini, kecuali kita ingin mengeluarkan dana lebih besar lagi. Jadi bukannya kita mau menggerakkan, tapi malah makin terjerembab makin dalam perekonomiannya, kecuali mau seperti itu pilihannya. Tapi kemudian kita akan kemudian saya langsung aja ke persoalan, kenapa sih motifnya pemerintah itu begitu, dalam hal ini elit di pusat itu begitu ngototnya untuk tetap ke 9 Desember, mundurnya hanya 3 bulan, padahal ada alternatif lain yaitu Maret 2021, dan bahkan kemudian ada pindah ke Desember 2021, September ke 2021 juga. Tapi kenapa begitu dalam tanda kutip ngotot,
sampai melupakan esensi bahwa pemilu kada ini adalah peristiwa demokrasi, happy-happy-nya demokrasi lokal gitu, bukannya peristiwa demokrasi yang dalam tanda kutip ke nasional, ke nasional. Artinya ya masyarakat lokal yang mau menikmati ajang pilkada ini, terlepas dari kemudian kita nanti bisa bicara ada serangan fajarnya, ada intimidasinya, tapi intinya masyarakat lokal yang ingin menikmati itu. Tapi kenapa begitu ngototnya di elit di pusat ini ingin tetap mengadakan pemilu kada ini sampai kita nggak pernah dengar suara dari daerah yang secara langsung, ketimbang hanya suara ya kita dukung, tapi nggak pernah langsung mendengar suara istilahnya. Ya kalau di sini ada yang di daerah juga ditanya jeritan atau keluhan masyarakat di daerah itu apa sih sebenarnya mengenai pemilu kada yang dipaksakan ini. Sudah ada 5 yang saya identifikasi. Pertama ya ini terkait dengan pencarian dana untuk stimulus ekonomi. Terus kedua adalah masalah mobilisasi politik, itu mungkin masih dalam konteks yang political mobilization, itu masih dalam konteks yang ya oke, itu masih bisa kita tolerir, sangat positif, walaupun kemudian kita nanti bisa pertanyakan gimana cara mobilisasinya, sementara kampanye aja diminta lebih banyak melakukan via online. Itu aja kita masih pertanyakan political mobilization-nya. Terus yang ketiga adalah politik uang, itu hampir dipastikan, terutama adalah bansos, utamanya adalah di bansos, karena bansos ini kemudian ada kecenderungan ya bansos ini pasti akan dimanfaatkan oleh incumbent untuk melakukan yang berikutnya itu adalah untuk menjual agenda dari para elit yang lagi berkuasa ini, entah itu elit lokal ataupun elit pusat, yaitu untuk menjual political protection. Jadi melakukan proteksi terhadap terhadap calon pemilihnya, ya pilih atau tidak. Itu indikasi kalau udah banyak lah penelitian yang mengenai penyalahgunaan program bantuan sosial, apalagi ini dalam konteks COVID, di mana ya kita udah mendengar kemarin juga kita sempat bikin edisi khusus soal bantuan sosial yang dipolitisasi ini, bahwa dia dijadikan alat oleh incumbent untuk jual beli, entah itu jual beli suara, jual beli pengaruh, jual beli proteksi. Terus dan yang satu yang mesti kita perhitungkan banget kenapa elit ini terutama di pusat sangat berkepentingan adalah bahwa beberapa keluarga dan bahkan anak dari elit-elit ini kan ikut maju juga di pemilu kada nanti. Ada beberapa calon itu adalah merupakan anak dari elit di pusat. Ya kita udah tahu, nggak perlu kita sebut juga udah tahu sendiri. Ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera juga ada. Itu kan apakah itu belum pasti? Ya, tapi juga itu juga merupakan indikasi juga kalau ini bakal dijadikan kemungkinan untuk melegalisasi kenapa harus dilakukan dengan cepat pemilu kadanya. Terus juga ada problem lain satu, yaitu kenapa Desember, kenapa tidak Maret, kenapa tidak September 2021. Dengan Desember status mereka kan masih incumbent kalau yang ingin maju ini. Artinya mereka masih bisa kembali ke tadi masalah mobilisasi. Dengan Desember kan status mereka menjadi masih incumbent. Orang mau bilang namanya dibilang katanya nanti disuruh lepas jabatannya dulu. Ya aturan boleh ada, tetap ada, tapi prakteknya kan nggak semudah itu juga mengawasinya. Mereka masih incumbent dengan incumbent. Mas Emir, di mute lagi tadi tampaknya, Mas. Oke.
Sorry, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba ke mute sendiri. Ya dengan konteks mereka yang incumbent, mereka masih punya kekuatan untuk memobilisasi massa, termasuk juga nanti memobilisasi PNS. Terus juga yang kedua memobilisasi modalnya dari mana ya, dari bansos itu. Kalau kita ngambil mereka ke Maret, ya berarti status mereka menjadi PLT kan. Di wilayah-wilayah itu menjadi PLT, dan ketika PLT mereka nggak punya wewenang lagi untuk yang mobilisasi tetap bisa, masa masih bisa, tapi nggak mungkin mereka akan melakukan mobilisasi massa melalui mekanisme dana bansos atau dana-dana dari APBD maupun APBN. Itu yang saya lihat tarik-tarikannya ada di situ, bahwa perhatikan yang nggak setuju pemilu kada ini. Saya kemarin perhatiin yang ada beberapa, setidaknya saya lihat ada 2 orang yang nggak setuju itu adalah yang tidak lagi maju. Waktu kasusnya Pak Rudi dari FX Rudi dari Solo itu nggak maju, dia nggak setuju untuk ngasih dana. Atau juga Pak Ridwan Kamil yang tidak maju di di pemilu Desember 2020 ini. Tapi kalau yang berkaitan langsung, yang maksudnya berkaitan langsung di maju di Desember 2020 ini, ya saya perhatiin dia cenderung oke-oke aja. Paling ngeluh hanya masalah dana, tapi nggak berani, istilahnya nggak berani menyatakan ketidaksetujuannya karena ya mereka berkepentingan di 2020 ini atau 2021 terutama di 2020 ini mereka harus maju di situ. Kalau yang Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Wali Kota Solo, mereka nggak punya kepentingan apa-apa. Apalagi Pak Rudi yang udah 2 kali ya kalau nggak salah. Ya dia tinggal bilang ya sudah, saya nggak mau ngeluarin uang, selesai. Mau dipecat, pecat. Oh, nggak mungkin dipecat juga, tinggal bilang nggak ada uangnya. Jadi semacam ini masalah momentum bahwa harus Desembernya itulah yang kemudian menarik untuk dilihat. Ya kepentingannya sangat tadi, entah itu secara makro secara makronya akan dibilang memperkuat memperbaiki perekonomian, yang itu juga kita belum tahu penelitiannya seperti apa. Terus tapi yang hampir dipastikan itu adalah akses ke political and economic power yang ada di wilayah itu. Yang kalau mundur ke Maret atau September, ya udah hampir dipastikan mereka pertarungannya jadi seimbang. Jadi poinnya ada di situ. Tapi apa kemudian kepentingan kita sebagai masyarakat? Kalau bagi saya sih sebagai masyarakat sipil, cuma kita memastikan aja kalau proses kalaupun tetap ingin ngotot Desember 2020 sampai kalau nggak ada jaminan juga kita berat, ya itu adalah satu, kita harus memastikan bahwa sejumlah proses tahapan itu tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19 ini. Terus yang kedua adalah harus ada kepastian dari epidemiolog bukannya lembaga survei atau apa, tapi epidemiolog, karena katanya kalau mau dibilang basis sains maka kita harus, jadi nggak mungkin Pak Hadar ahli pemilu tiba-tiba ngomong epidemiologi, oh boleh nih secara epidemiologi. Nggak, kalau menurut kita sih ya itu jadi aneh aja, orang ahli pemilu kok tiba-tiba ngomong epidemiolog, kan lucu. Tapi kita justru malah mau mendengar dari epidemiolog, ini boleh nggak dengan situasi kayak begini? Untuk orang berkumpul, untuk orang berkampanye, nah itu kita harus dengar itu mengenai keamanan, karena kenapa yang mau dicari adalah keamanan bagi masyarakat dan juga penyelenggara pemilu ketika menyelenggarakan pemilu kada. Terus terakhir, yang concern saya itu adalah ya kita harus bisa memastikan dana bansos terkait pandemi, karena ini ada di masa pandemi, bansos yang dikeluarkan terkait pandemi ini tidak dijadikan bancakan oleh elit politik untuk kepentingan mereka di pemilu kada. Jadi bukan karena saya
Jadi bukan saya dikasih bukan karena saya akan memilih dia. Ceritanya lain di kondisi normal. Tapi kalau di bansos yang pandemi ini ya agak tidak bisa, bukan lagi nggak etis, tapi tidak bisa diterima dengan akal sehat lah. Ini udah urusan hidup matinya si warga gitu loh. Bukan lagi orang miskin, tapi warga yang udah terancam di tengah pandemi ini tiba-tiba dijadikan alat untuk jual beli di pemilu kada. Jadi kita harus bisa pastikan bahwa bansos ini tidak dijadikan alat untuk jual beli proteksi atau jual beli suara buat pemilu kada ke depan. Makanya ya kalau saran moderatnya sih memang ya lebih baik Maret, karena hampir yang terutama bagi incumbent itu sulit untuk menjadi alat mainannya mereka untuk menggarap atau meraih pemilih. Kurang lebih itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Emir atas penjelasannya tadi. Jadi Bapak dan Ibu, dari paparan Mas Emir tadi saya ada mencatat beberapa poin. Jadi yang pertama bahwa ada klaim-klaim yang dijadikan dasar penyelenggaraan pilkada itu tetap di Desember 2020 begitu, dan dari klaim-klaim yang dilontarkan oleh beberapa pejabat publik kita belum punya datanya begitu. Jadi masih berdasarkan klaim-klaim dari mereka. Terus yang kedua, bahwa di tengah pandemi tujuan ekonomi ini bisa berjalan di daerah itu tidak bisa dipastikan, bahwa memang sudah ada beberapa penelitian mengenai kontribusi pilkada terhadap ekonomi kita, tetapi itu berlangsung di masa non pandemi begitu. Itu terjadi di masa normal. Lalu yang ketiga, politik uang ini bisa dipastikan dari bansos yang dipakai oleh petahana untuk memastikan political protection. Makanya harus ada skema pengawalan agar bansos tidak menjadi bahan bancakan di pilkada. Dan dari analisis dari Mas Emir bahwa skenario Desember yang dipilih itu akan lebih banyak menguntungkan pihak-pihak akan lebih menguntungkan petahana yang dia yang pada Desember itu masih menjadi kepala daerah gitu. Terus kemudian saya mau bertanya nih sebenarnya ke Pak Hadar dan Mas Emir sebelum nanti saya mempersilakan teman-teman Bapak Ibu untuk bisa bertanya, dan saya juga mau meminta pendapat dari beberapa kawan yang bergabung di diskusi kita siang ini. Jadi Pak Hadar dan Mas Emir, ini kan H-8 hari sebetulnya menuju tahap verifikasi dukungan paslon perseorangan tanggal 24 Juni. Nah, tetapi hari ini anggaran untuk APD itu belum cair, baik untuk KPU maupun untuk Bawaslu. Nah, menurut Pak Hada dan Mas Emir, apakah waktu kita yang H-8 itu masih cukup untuk bisa menyelenggarakan tahap verifikasi dengan protokol COVID gitu? Karena kalau di pikiran saya semestinya gitu sudah ada perhitungan bahwa industri yang menyediakan barang untuk pilkada dan juga APD ini bisa berjalan di tengah COVID begitu. Gimana pendapatnya Pak Hada dan Mas Emir? Oke, Mas Emir mau duluan atau saya? Pak, Bang Hadar dulu deh. Mas Emir yang lebih paham nih di lokal-lokalnya. Mbak Amir? Ya, 8 hari saya kira waktu yang tidak panjang ya. Kemarin itu waktu Pak Ketua KPU ada diskusi dengan Mbak Titik sama Charles, dan dia mengatakan dijanjikan dananya turun dan belum ada. Kemudian pagi ini Bawaslu juga mengkonfirm itu. Kita dapat info juga bahwa kemungkinan itu turun dipisah-pisah, jadi ke daerah gitu ya, dan APBN ini. Jadi yang ke KPU untuk kebutuhan KPU di pusat, yang lain adalah langsung di tingkat daerah. Jadi mungkin ya infonya semakin tersebar lagi, apakah memang di daerah itu sudah menerimanya, kita tidak tahu ya. Kemudian yang kedua, kalau itu turunnya dana, kan berarti harus dikeluarkan, dan kemudian dana itu kan harus kan alat ya. Jadi bukan
uang itu bisa kita gunakan untuk sebagai alat pelindung, kan jadi harus ada barangnya alat pelindung itu. Katakanlah untuk daerah yang umumnya sekarang saya duga, walaupun ini harus dikonsultasikan dengan dinas atau juga gugus tugas tingkat daerah yang perlu digunakan itu apa ya? Ya saya duga minimal ada masker, kemudian ada sarung tangan, ada alat pembersih hand sanitizer ya untuk mereka bekerja ya bergerak. Kemudian mungkin di tempat tertentu yang lebih ancamannya lebih besar mungkin harus menggunakan pelindung wajah ya, face shield ya. Itu kan bukan satu macam, itu ada beberapa macam. Dan yang perlu itu bukan sedikit gitu ya. Petugas-petugas ini jadi mereka terus berkeliling untuk menemui para pendukung ya. Nah, jadi lagi-lagi yang dibutuhkan itu adalah alatnya, bukan uangnya. Tetapi untuk dapat alat harus ada uangnya. Kira-kira begitu. Jadi untuk mendapatkan sampai alatnya itu butuh waktu. Nah, jadi saya agak ragu juga ini apakah dalam 8 hari ini waktu mereka mau turun tanggal 24 ya kalau tidak salah ya jadwalnya, atau nanti Mbak Amel bisa koreksi saya mengenai ini. Nah, jadi kurang ya waktunya. Tapi ya kita tidak tahu, seringkali dalam suasana darurat di negara-negara lain juga ada contohnya, itu pemerintah itu kan sangat powerful ya. Jadi kadang-kadang dikeluarkan peraturan-peraturan yang mungkin bisa terkesan memaksa, tidak demokratis. Kadang-kadang begitu, ada terobosan-terobosan gitu ya. Misalnya kemarin itu baru ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang saya dengar nomor 41 yang bisa memindahkan dana NPHD mereka yang tidak digunakan dialokasikan untuk penggunaan apa gitu. Mungkin penggunaan untuk membeli alat mungkin ya, alat pelindung ini. Nah, jadi terkadang di dalam suatu suasana darurat itu dan pemerintah itu bisa mengeluarkan peraturan-peraturan dengan cepat ya, yang bisa menjawab kebutuhan yang sangat mepet ini. Nah, jadi satu sisi kalau saya sebagai orang luar menganggap itu waktu yang sangat sempit, tetapi kalau memang ini betul-betul pemerintah seperti janjinya mau menyokong bahwa ini dikerjakan dalam protokol COVID yang ketat, ya, yang memang itu sebagai ya mestinya pemerintah atau bukan mesti, seharusnya pemerintah bisa. Baiklah kita tunggu saja lakukan, dan mereka misalnya bekerja tanpa ada perlindungan atau menerapkan protokol COVID yang kita khawatirkan sejak awal bahwa perlindungan dan kesehatan para pemangku kepentingan ini menjadi sangat terancam. Dan juga yang saya khawatirkan, akhirnya mereka kerja seadanya dengan penuh ketakutan karena alatnya terbatas, akhirnya buru-buru, ya udah lihat-lihat, tanda-tandain saja. Nanti itu missing, yang seharusnya ini belum cukup syarat sebagai pendukung, misalnya kalau kita bicara itu, akhirnya itu menjadi pendukung biar cepat saja misalnya. Nah, ini kan mengganggu kualitas jadinya. Nah, jadi bisa sampai ke kondisi itu kalau memang kita tidak mampu untuk menyiapkan alat yang menjadi kebutuhan penting di mana kita bisa bekerja dengan baik sesuai yang kita rencanakan gitu. Nah, kira-kira begitu respon saya Mbak Amel terhadap pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Hadar. Mas Emir bisa mengutarakan pendapatnya Mas Emir soal pertanyaan saya tadi? Ini juga, ya, selamat datang Pak Arief Budiman, bosnya KPU. Udah ada Pak Arief Budiman. Halo Pak Arief. Mohon maaf nih Pak,
saya nggak mau menggurui Pak, cuman disuruh komentar aja. Jangan mundur dulu dong, Bang Emir. Enggak. Cuma keluarkan yang tadi itu, yang tajam-tajam tadi itu keluarkan saja. Yang sebenarnya jadi concern itu oke, dengan waktu yang sedemikian cepat. Ini juga sebenarnya saya dapat insight story-nya juga dari dari teman-teman di KPU juga. Kenapa kok ini sangat begitu dipaksakan, walaupun kemudian ya oke, kalau kemudian kita lihat teman-teman di KPU menyanggupi, ya itu kan hasil bargaining politik di antara KPU, DPR dan pemerintah, di mana nggak mungkin KPU juga mau membangkang dengan putusan yang udah disepakati bersama. Ya yang orang KPU bisa lakukan hanya ya kasih persyaratan supaya mereka nggak menjadi korban aja. Itu sih hal yang wajar. Jadi nggak dibilang KPU-nya lemah juga enggak, tapi berusaha melakukan proteksi, ya sebisa mungkin melakukan proteksi supaya dengan kemudian juga ngasih anggaran yang tambahan anggaran sekitar awalnya 5, itu kemudian menjadi 4,7 kan tuh kalau bagi kita yang orang awam kan kelihatannya nggak munkinnya kenapa? Mas Emir tadi ada yang sepertinya tidak sengaja membisukan Mas Emir. Kok bisa ya? Silakan Mas. Enggak, saya nggak pegang apa-apa loh padahal. Ya dengan 4,7 itu aja kan kelihatan cepat sekali, sementara di di dana-dana yang lain gitu, yang untuk penanganan COVID secara umum itu kita masih kesulitan gitu. Tapi ya kita lihat aja dalam prakteknya seperti apa. Tapi pertanyaan berikutnya adalah yang mesti kita pertanyakan adalah apakah pengadaan APD ini tidak melalui tender? Kalau tender, kecuali dia masuk ke dalam Perpu nomor 1 itu, bahwa alat-alat APD untuk pilkada ya, bukan APD untuk nantinya ke penanganan COVID, itu bisa masuk ke dalam elemen itu. Jangan-jangan kalau dia mesti tender lagi, ya apa bisa dalam 8 hari cukup? Itu kan kita mesti bertanya juga di situ untuk memastikan supaya entah itu KPU, entah itu juga mungkin pemerintah, nggak ada yang kejeblos di unsur pemerintah juga jangan ada yang kejeblos di dalam pengadaan APD ini. Apalagi beberapa hari lalu ya saya dengar Pak Arief sendiri bilang kalau bisa pengadaan APD jangan kita yang menyelenggarain. Ya berarti kan KPU jelas kelihatan ya dia nggak buang badan aja, nggak mau dia ikut tanggung jawab, nanti tiba-tiba ada yang dicokok dari Pak Arief dan teman-teman di bawahnya kan repot juga. Nah tapi di situ udah kelihatan kalau KPU nggak berani, bukan nggak mau tanggung jawab, tapi nggak berani untuk bertanggung jawab untuk hal yang benar-benar nggak di luar kemampuannya pihak KPU itu sendiri. Nah makanya pertanyaan kita adalah cukup dia masuk nggak ke dalam Perpu nomor 1, bukan Perpu nomor 2-nya, tapi Perpu nomor 1-nya, bahwa pengadaan APD untuk itu diadakan oleh oleh pihak yang untuk pilkadanya. Jadi kalau bisa ya nggak masalah seperti itu. Jadi tapi apakah kemudian mungkinkah didistribusikan ke 270 wilayah itu? Ya, itu menjadi pertanyaan lagi. Jadi semuanya akhirnya kita akan menunggu, mungkin nggak sih ini dilakuin, mungkin nggak sih ini dikerjain dengan situasi kayak begini. Pertanyaannya sekarang ada mungkin atau tidak mungkin? Bukan lagi, kalau aturan akan semua bisa, saya jamin itu. Mereka akan membackup aturannya supaya kita berjalan. Kemudian bisa nggak diimplementasikan? Itu yang pertanyaan kita kemudian. Itu aja. Ya, baik Mas Emir. Saya mau nyapa Pak Ketua KPU Pak Arief Budiman. Halo Pak Arief. Halo, assalamualaikum Mbak Amalia.
Iya Pak, tadi banyak dibahas soal jangan nanya narasumbernya itu ada Bang Emir, Pak. Iya. Siap Pak. Iya tadi apa namanya kita semua sudah membicarakan soal ada beberapa kekhawatiran kita gitu terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2018 bahwa protokol COVID-19 yang sebetulnya menjadi syarat untuk dilaksanakannya Pilkada serentak di masa pandemi gitu itu terjamin atau tidak begitu. Tadi ada banyak masukan dan juga komentar dari Pak Hadar dan juga Mas Emir. Mungkin Pak Arief mau memberikan komentar, Pak? Saya boleh nggak ngikutin aja udah mentok nih. Jadi perlu Ketua KPU yang komentar. Narasumber udah mentok. Gini, enggak, saya menyampaikan informasi aja ya, informasi pertama, ini sekaligus penegasan gitu ya. Ketika KPU mengajukan 4,7 triliun, itu sebetulnya yang untuk KPU RI itu hanya, saya nggak hafal detail angkanya ya, sekitar 83 miliar. Itu yang untuk KPU RI. Selebihnya sebetulnya anggaran itu langsung ditransfer ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengadaan itu juga tidak dilakukan oleh KPU RI. Jadi saya khawatir publik salah mempersepsikan atau menangkap seolah-olah KPU RI melakukan pengadaan. Termasuk ketika kita melakukan pembahasan di Komisi 2 ya, dalam rapat dengar pendapat, dalam rapat kerja. Udah KPU nggak usah repot-repot, KPU aja ngurusin persoalan teknisnya. Pengadaan biar dilakukan oleh pemerintah. Tentu kami sangat setuju, kami fokus untuk pengadaan yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraannya. Kalau alat-alat kesehatan ini kan sebetulnya penunjang dua hal yang kami inginkan, kesehatan dan keselamatan. Itu silahkan, kami tentu lebih senang kalau disediakan barangnya, gitu ya. Tetapi Pak Arief, termute tadi Pak. Ya, tetapi pada saat rapat terakhir dengan Kementerian Keuangan, mereka mengatakan tidak bisa kalau yang mengajukan anggaran itu KPU, uangnya ditransfer ke KPU, tapi yang mengadakan barangnya gugus tugas misalnya, itu nggak bisa. Jadi kalau uang ini kayaknya seperti Kang Emir tadi, kita nggak nyentuh apa-apa, tiba-tiba mati gitu ya. Itu Mas Damang SHMH itu 4 kali dia mute orang dia. Oh gitu, loh kok tiba-tiba dia mute saya, saya nggak tahu. Oke, nah. Ya, jadi Kak, saya tentu lebih senang ya pengadaan barang itu tidak menjadi bebannya KPU. Tetapi ternyata menurut Kementerian Keuangan itu tidak memungkinkan karena anggaran itu ditransfer ke DIPA-nya KPU. Jadi kalau ditransfer ke DIPA-nya KPU, maka ya KPU yang harus menggunakan, yang harus mempertanggungjawabkan. Gitu. Nah, pengadaan itu tidak dilakukan terpusat. Karena kalau dilakukan oleh KPU RI, tentu nilainya besar, harus mengikuti prosedur ulang. Kalau tidak dimasukkan sebagai bagian dari apa yang disebut Mas Emir tadi, Perpu nomor 1, KPU akan kerepotan. Oh, KPU punya tantangan yang besar sekali dan kami nggak mungkin. Makanya kami serahkan kepada daerah. Nah, untuk kebutuhan Juni-Juli sebetulnya belum terlalu besar. Karena yang akan melaksanakan tugas di Juni-Juli ini, terutama Juni ya, verifikasi faktual, itu baru teman-teman PPK dan PPS. Jadi kebutuhannya menurut saya akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota secara langsung. Tetapi untuk kebutuhan Juli, nah itu sudah mulai besar, karena Juli itu proses pemutakhiran data pemilih. Itu akan melibatkan semua PPDB. Maka kebutuhan APD-nya itu udah makin besar. Maka kalau besar melampaui batas nominal yang ditentukan dalam undang-undang untuk pengadaan barang, itu harus dilakukan lelang. Makanya kami sudah bersiap-siap, teman-teman di daerah harus sudah memikirkan
bagaimana kalau kebutuhannya cukup besar dan itu dilakukan lelang. Nah, besok kami sudah berencana, hari ini akan kita baru putuskan kemarin ya dalam rapat pleno, besok kita akan mengundang para lembaga terkait dengan proses pengadaan barang ini untuk memberikan tausiahnya gitu ya, memberikan pandangan-pandangannya kepada KPU provinsi dan kabupaten kota tentang pengadaan barang. Besok kita akan undang LKPP, BPKP, kemudian BPK, kepolisian, kejaksaan, KPK. Itu besok akan kita undang, kita minta mereka memberikan paparannya atau pandangannya terkait dengan proses ini. Nah, mudah-mudahan cara ini adalah cara yang sama kita lakukan dari pemilu ke pemilu. Dulu pemilu 2014, pemilu 2019, kebetulan saya waktu itu ngurusi urusan logistik. Sebelum dimulainya pengadaan, saya hadirkan semua pihak itu. Kami jelaskan detailnya. Nah, kami tidak mau kemudian problem pengadaan ini mengganggu, bahkan mungkin merusak kredibilitas kami. Saya bersyukur terkait dengan pengadaan di pemilu 2014 dan 2019 sampai hari ini belum ada problem yang cukup berarti gitu ya terkait dengan proses pengadaannya. Nah, mudah-mudahan ini situasi yang baru yang menurut saya lebih rumit, waktunya lebih singkat. Saya juga nggak mau ya kemudian teman-teman saya di provinsi dan kabupaten kota harus bermasalah dengan persoalan ini gara-gara administrasinya yang mepet dan sulit untuk dipenuhi. Jadi mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan waktu yang tersedia cukup bagi teman-teman di provinsi dan kabupaten kota untuk memenuhi semua regulasi tentang proses pengadaan barang dan jasa itu. Nah, hari ini juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hadar, kami sudah menerima pemberitahuan sebenarnya sejak kemarin kalau nggak salah ya, diterbitkan perubahan Permendagri 54 dengan Permendagri 41. Itu memang salah satu poin pentingnya adalah mempersilahkan anggaran yang sudah berdasarkan NPHD itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan APD. Jadi kalau kemarin kan itemnya sudah disebutkan di dalam Permendagri 54, tidak ada item tentang APD. Nah, dengan terbitnya Permendagri 41 itu mudah-mudahan bisa digunakan untuk pemenuhan APD. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman provinsi dan kabupaten kota, pelajari betul isi Permendagri yang baru, pahami dan ikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Mungkin itu saja komentar dari saya, Mbak Amelia. Makasih. Iya, siap Pak Arief. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya, sebetulnya Pak Arief, untuk menyambung saja dari Pak Bahrudin Alam. Jadi APD diselenggarakan KPU, Pak? Mohon maaf, agak anu tadi. Gimana? Ya, jadi APD diadakan oleh KPU? Iya, sampai hari ini diadakan oleh KPU, ya. Tetapi kami berkoordinasi baik dengan Kementerian Kesehatan maupun gugus tugas, terutama untuk menentukan sebetulnya masker itu yang seperti apa sih, gitu loh. Kemudian apa yang dimaksud dengan face shield itu yang seperti apa, sarung tangan, hand sanitizer dan segala macam itu spesifikasinya kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas. Baik. Saya juga mengundang Bapak dan Ibu juga teman-teman semua untuk kalau mau berkomentar atau mau bertanya langsung silakan ya. Saya tadi lihat di list pendengar kita. Di sini ada Bang Adi Aman. Halo Bang Adi. Halo Bang Adi. Oke. Saya mau ke ini deh tadi ke Mas Agus Melas. Halo Mas Agus. Mas Agus. Ya, halo. Ya Mas, mungkin Mas Agus punya pandangan soal tema diskusi kita siang ini Mas. Soal politik ekonomi pilkada, Mas Agus mungkin bisa share kepada kita soal pandangan Mas Agus terkait ini. Ya, sebenarnya gini, ketika saya baca di Facebook kalau nggak salah acara ini dengan tema ekonomi politik atau politik ekonomi ya kalau nggak salah. Ya, jadi ya saya memang tertarik
karena saya ingin mendengar lebih dalam analisis itu. Tapi terus terang saya sendiri belum mendapatkan gambaran yang utuh, karena sebenarnya bagi saya ekonomi politik itu satu disiplin tersendiri. Dia tidak kemudian misalnya dilihat dari sudut pandang ekonomi yang kemudian menjadi variabel penentu dalam konteks politik, atau sebaliknya politik yang menentukan ekonomi, tapi dia jadi satu disiplin tersendiri. Nah, itu yang saya belum tangkap, karena gini, saya bisa mengamini dan sepakat dengan semua keraguan kita, karena kita sama-sama bukan ragu ya, tapi bukan pesimis ya, tapi skeptis gitu, karena kan kita juga mitigasi beberapa informasi dan perkembangan itu juga kurang meyakinkan lah situasinya. Tapi dalam konteks ekonomi politik saya belum menangkap ini problemnya bagaimana, karena kalau misalnya problem-problem yang disampaikan incumbent yang nanti akan lebih dominan, termasuk sengkarut dengan atau kelindan dengan hubungan pertalian darah atau partai-partai tertentu yang menguasai di daerah, sebenarnya kan itu kan problem perennial gitu. Itu kan setiap kali kalau Anda lihat secara empirik, pelaksanaan pemilu kita selalu diwarnai itu, ada atau tanpa pandemi. Nah, problemnya kan yang menarik sebenarnya gini, bagaimana ekonomi politik bisa menjelaskan mengapa Pilkada Desember 2020 kesannya dipaksakan. Nah, motif itu kan yang harus kita cari. Apakah dia mau preserve kekuatan tertentu, dan kekuatannya yang mana? Nah, itu yang sebenarnya saya lagi tunggu-tunggu sebenarnya Mbak Amalia, itu bagi saya itu kajian tersendiri gitu. Iya, Mas. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan pasca pelaksanaan pemilu ya, atau pilkada kita lah terutama, studi-studinya Fedi Hadis, Sultan, ataupun ya banyak kan, sebenarnya kan itu muncul tuh ternyata memunculkan oligarki baru yang kemudian dalam tanda kutip membajak demokrasi, karena natur demokrasinya nggak ada. Dia hanya memanfaatkan saja posisi politik atau kayak lokal strongman, bossman segala macam kan, yang membajak demokrasi dengan menempatkan orang untuk akses APBD. Nah, problemnya itu kan situasi nggak ada pandemi. Nah, pertanyaannya kan ketika ada pandemi nih dan kemudian dipaksa nih. Nah, saya ada pertanyaan misalnya. Saya tuh tanya misalnya gini, mengapa justru bukan pilihan nggak hanya Maret, termasuk September yang nggak diambil, September 2021. Bukankah ada kebutuhan misalnya kalau dalam konteks efektivitas pemerintahan untuk mengelola pandemi yang ada, maka Anda punya aparatur di 270 kabupaten kota, yang 200 kalau nggak salah kabupaten kota daerah ya, itu di bulan Februari kan berakhir. Artinya Anda bisa pegang itu kekuasaan untuk melakukan konsolidasi sesuai dengan harapan-harapan atau yang ingin Anda inginkan. Misalnya ke pemerintahan Jokowi, tapi kenapa pilihan itu tidak diambil? Nah, itu jawabannya juga nggak memuaskan. Sama dengan mengapa Pilkada 2020 di Desember, itu juga tidak cukup memuaskan ketika dijawab, ya ini berupaya untuk ya demokrasi tetap berjalan, memang posisi kesehatan masyarakat juga tetap dijaga. Nah, berikutnya saya coba mitigasi dari sejumlah perkembangan ya informasi di kita. Saya nggak tahu apakah memang kita diskusinya yang kurang terbuka, tapi kalau ketemunya kan biasanya di media tuh. Misalnya gini, ini ada problem, saya nggak tahu lah, mungkin juga Mas Arief Budiman lah sama teman-teman KPU ya, atau juga teman-teman yang lain mungkin bisa respon. Ketika Perpu penundaan itu dikeluarkan ya, yang kemudian menetapkan 9 Desember, kan sebenarnya logika kita yang kita sama-sama tidak ingin pilkada Desember. Tapi ketika Perpu itu keluar, maka mau tidak mau logika konstitusionalisme saya menyatakan kita bisa lakukan penundaan itu tapi melalui Perpu. Nah, itulah kemudian kita dorong KPU untuk bisa secara empirik based on evidence gitu ya, menemukan fakta-fakta yang membuat kita tidak bisa melakukan pelaksanaan pilkada. Tapi kelihatannya itu juga tidak hendak dilalui gitu, nggak ada kehendak untuk melaluinya. Itu yang muncul, yang saya tangkap. Nah, kedua, perkembangan informasi di media. Kita bisa baca itu dari berbagai, mau di rumah pemilu juga saya juga baca,
Misalnya gini, ini nggak akan, pilkada nggak bisa dilakukan, kan asumsinya sama nih penundaan, tidak setuju Desember. Pilkada tidak bisa dilakukan karena pandemi, oke. Pilkada tidak bisa dilakukan kalau misalnya status darurat, oke. Pilkada tidak bisa dilakukan ketika anggaran nggak dipenuhi. Nah, pertanyaannya sekarang, begitu itu semua mulai dipenuhi, terus bagaimana? Kan itu juga jadi soal gitu. Tapi lepas dari itu kan problem-problem teknis yang saya juga setuju dengan Mas Hadar tadi, ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang problem kualitas demokrasi kita. Tapi yang jadi soal, bagaimana ekonomi politik menjelaskan itu? Variabel interveningnya mana? Itu yang saya nggak ketemu. Ya, mohon maaf Mbak Amalia, saya harus sampaikan itu karena saya sebenarnya sangat tertarik dengan diskusi itu. Diskusi ini kali ini dengan tema ini. Terima kasih. Selamat sore. Saya bisa jawab Mbak Amalia? Iya, silakan Bang Emir. Ya, yang dibilang Mas Agus Melas itu di mana kekuatan local strongman itu kan sebenarnya saya udah jelasin dari di awal itu. Walaupun kemudian kita bisa elaborasi lagi jawabannya. Kenapa dipaksakan? Ini concern kita kan adalah apakah Desember atau ke Maret atau September tahun depan. Karena ada akses ke dalam hal ini akses ke dana bansos, akses ke APBD, akses ke birokrasi secara, dan itu dipegang oleh incumbent, itu kan udah menjelaskan secara political ekonomi bahwa dia masih sebab kan beda ceritanya ketika kita adain di bulan Maret atau bahkan ke September. Oke, orang akan bilang justru nanti ketika terjadinya ada kepala daerah baru pasca pilkada Desember atau kemudian yang mungkin nanti dilantik di Februari itu akan terjadi ada pimpinan kepala daerah berkualitas. Itu kan lagi-lagi asumsi juga. Ini kan semuanya kita nggak bisa pastikan sebelum juga itu terjadi. Sama juga dengan kenapa Desember ini. Ya bagi saya ya itu akses political ekonominya. Urusan political ekonomi urusan apa sih? Urusan akses ke natural resource kan oleh penguasa. Itu bisa dalam konteks kita bisa jelasin melalui oligarki, teorinya oligarkinya siapa, Winters, Hadis, bahkan kalau Mitzner juga cenderung ke cuma lebih banyak ke tone-nya lebih ke politiknya, ketimbang ekonominya, tapi juga membahas aspek political ekonomi juga. Sebenarnya yang kita mau harapan saya sih sebenarnya sekarang dalam diskusi ini cuman mau mencoba membahas dari perspektif lain, bukan hanya dari sebab tadi yang ditunjukin sama Mas Arief, Ketua KPU, kalau namanya regulasi itu pasti akan ditutup sedemikian rupa hingga oh iya benar rasional itu pelaksanaannya. Apapun dengan berbagai asumsinya itu menjadi rasional. Tapi ketika nanti kan ini kembali lagi ke persoalan pilkada di pandeminya ini, makanya kenapa aspek politikal ekonomi itu jadi kenapa ngototnya elit ini kan cuman karena ya apa motif yang paling besar? Ya motif bagi kalau inian saya, asumsi saya ya dia ingin menjaga memproteksi kekuasaan dia sebelum dia pas lagi pemilu kada itu. Kalau nggak itu ya berat bagi bagi si incumbent untuk bertarung. Apakah salah? Enggak juga. Ini bukan masalah salah atau benar, tapi yang menjadi concern kita adalah karena di tengah pandeminya itu, jadi kita istilahnya memunculkan narasi baru ketimbang kita bicara. Sebab saya juga akan tanya ke teman-teman yang ahli regulasi juga yang mungkin di tata negara ataupun bahkan di ilmu pemerintahan. Kalau dibilang ini nanti berbahaya, tapi kalau pemerintah meyakini semua itu bisa dipatuhi gimana? Kan kita nggak bisa jawab juga. Kalau ditanya kita tadi kayak jawaban Mas Arief itu, ya itu sudah pasti baik semua, pasti akan ditutupi celah-celahnya dan nggak salah itu benar. Tapi kita lagi mencoba cari sama seperti tadi Bang Hadar bilang, benar secara ekonomi
ini untuk menggerakkan ekonomi, tapi kan kita kembali lagi ke problem awal ini di tengah pandemi. Itu sih dasar ininya, kurang lebih seperti itu, Mas Agus. Mungkin kita lebih banyak ketemu di warung kopi Cikini lagi ya Mas ya. Oh ya, tentu. Terima kasih Mas Emir. Itu maksudnya apa? Poinnya sih sebenarnya namanya ada di kuasa proteksi yang mereka kuasa yang mereka pegang sekarang. Itulah dasar kenapa politik ekonomi kuatnya di situ. Ya, oke, good. Makasih. Ya, Mas Emir, aku mau nanya deh, kan pilkada itu sering disebut ada jual beli izin tambang begitu ya Mas ya. Ada penelitian Jatam bahwa katanya di menjelang dan di saat pilkada itu izin tambang itu meningkat gitu jumlahnya. Nah, kemudian juga di masa pandemi ini ada undang-undang minerba yang baru yang banyak dibilang oleh para aktivis lingkungan itu menguntungkan para pengusaha tambang. Nah, Mas Emir melihat nggak sih ada hubungannya nggak Mas antara pilkada yang diselenggarakan di tahun ini dengan undang-undang minerba yang juga disahkannya itu didesak juga gitu Mas? Maksudnya tidak membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk bisa memberikan masukan terhadap RUU Minerba ini di masa pandemi begitu. Barangkali mungkin ada kebutuhan izin-izin tambang baru yang perlu keluar di masa pandemi di saat masyarakat di daerah juga tidak bisa keluar untuk demonstrasi menentang keluarnya izin tambang di daerah mereka. Ini kan yang sesuatu yang sangat ekonomi politik begitu Mas Emir. Oke. Saya baru kemarin saya diskusi sama beberapa ahli orang hukum gitu ya mengenai undang-undang, bukan RUU tapi udah undang-undang minerba. Kan ini kan udah disepakati. Jadi justru undang-undang minerba yang baru ini menurut orang hukum ini dia malah mencabut wewenang bukan mencabut lah, mereduksi peran pemerintah lokal loh untuk pemberian izin tambang itu. Dan ya kenapa enggak ya lagi sama kayak undang-undang cipta kerja kemarin di sektor ketenaga kerjaan, untungnya dijagain sama dijagain sama aktivis buruh hingga dia nggak jadi. Cuman malah justru undang-undang minerba ini kalau saya lihat malah dia untuk upaya untuk mencabut wewenang daerah untuk tadi izin-izin tambang itu. Jadi awalnya bisa ya dipakai kalau jelang pemilu kada ini justru untuk menarik istilahnya rente dari perusahaan-perusahaan tambang untuk kepentingan pemilu kadanya mereka. Tapi ya dengan undang-undang minerba yang baru saya justru malah mempertanyakan apa iya mereka bisa, sementara di undang-undang minerba yang baru ini justru malah mencabut kewenangan mereka untuk memberikan izin secara ya istilahnya secara murah gitu atau secara diobral gitu, yang seperti yang selama ini diributkan. Itu saya malah bertanya-tanya di situ, justru malah dia mengurangi. Jadi sebelumnya iya, tapi pasca undang-undang minerba ini kayaknya enggak. Kita mesti bertanya ulang gitu loh, apakah iya? Oke Mas, jadi sekarang ditariknya izin kewenangannya di mana Mas Emir? Di pusat sama dengan yang waktu sekarang. Pusat sama dengan izin yang investasi yang kemarin dibahas di undang-undang cipta kerja itu. Cuman kan waktu undang-undang cipta kerja langsung diblokade dengan ya argumennya kemudian pakai undang-undang yang di sektor klausul ketenaga kerjaan. Tapi kan ada satu pasal juga yang mengatakan kalau bahwa izin itu ditarik ke pusat. Nah, ternyata gagal, kayaknya nggak begitu berhasil, tapi lolos di undang-undang minerba. Dan makanya agak susah ngejual si kepala daerah ini menjual lagi janji untuk kepada oligarknya itu, oligark entah itu lokal ataupun MNC dari asing itu untuk menjual izin-izin itu, karena mereka nggak punya kuasa lagi di sana. Oke, baik Mas Emir. Ini informasi baru juga sih Mas, karena saya juga punya cukup banyak teman-teman yang ada di aktivis anti tambang begitu Mas Emir. Nah, dia berkali-kali menentang pelaksanaan pilkada langsung karena itu tadi alasannya, karena pilkada dijadikan sebagai jual beli izin tambang dan semacamnya.
Oke, makasih. Terima kasih banyak Mas Emir atas penjelasannya. Saya mau ini nih sebenarnya mau nanya ke Mas Adi Aman. Halo Bang Adi. Mudah-mudahan Bang Adi bisa men-share sebenarnya ada nggak sih negara lain yang punya alasan yang sama untuk mendorong ekonomi dari pilkada di masa pandemi di kasus negara lain begitu. Halo Bang Adi. Oke, sepertinya Bang Adi ini ya tidak sedang mengurus yang lain gitu. Kalau gitu aku mau mengundang Mas ini deh, Mas Fadli tadi ada Mas Fadli. Halo Mas Fadli. Halo Mas. Atau untuk Bapak atau Ibu yang ingin ya Mas Fadli mungkin punya pendapat nih Mas soal soal tema kita di sore ini berarti. Ya, sebetulnya memang selain banyak sekali tantangan teknis dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini ya, tentu isu pergerakan atau percepatan roda ekonomi di tengah pandemi COVID-19 menjadi salah satu isu sentral juga kalau kita ikuti bagaimana rangkaian kebijakan-kebijakan pemerintah pada akhir-akhir ini. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks pilkada ya, saya pekan lalu baca tulisannya Pak Khatib Basri di Kompas. Dia bilang memang proses percepatan dan atau pergerakan roda ekonomi itu mungkin tidak akan secepat seperti yang dibayangkan atau seperti yang diinginkan dengan berbagai macam pelonggaran-pelonggaran aktivitas publik ya. Karena ada situasi-situasi yang memang harus dilihat secara jauh lebih detail. Nah, misalnya kalau kelompok masyarakat yang memang punya penghasilan rutin bulanan gitu dan kemudian punya punya tabungan yang cukup ya mungkin mereka akan bisa settle dengan kebijakan-kebijakan pelonggaran ini. Tapi kalau kemudian aktivitas masyarakat atau roda perekonomian masyarakat yang mereka tidak punya penghasilan bulanan atau kemudian tidak punya ketahanan ekonomi yang cukup, dan ini tetap akan berpengaruh terhadap pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks pilkada, ini dugaan saya ya, mungkin nanti bisa didiskusikan juga. Bisa jadi ini memang upaya untuk kemudian menggerakkan sektor-sektor usaha, sektor-sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan teknis tahapan pilkada. Ya kalau pilkadanya dimulai, tentu usaha-usaha seperti percetakan, spanduk, baliho dan segala macam tentu akan berjalan lagi. Nah, dan kalau dirujuk lagi ya apa yang disampaikan oleh Pak Khatib Basri di tulisannya di Kompas minggu lalu itu dia katakan tidak semua sektor usaha yang kemudian akan bergerak lagi setelah berbagai macam pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu akan langsung menemui konsumennya. Nah, tentu kalau kita tarik ke konteks pilkada, tentu itu akan agak sedikit berbeda. Sektor-sektor usaha yang kemudian punya persinggungan dengan tahapan pilkada, seperti yang tadi saya sebut, stiker, kebutuhan-kebutuhan alat peraga dan bahan kampanye lah, itu tentu akan langsung menemui konsumennya. Siapa konsumennya? Tentu saja peserta pilkada, tim kampanye, tim sukses dan segala macam. Orang-orang yang membutuhkan alat peraga dan bahan-bahan kampanye. Nah, tentu ada perputaran ekonomi di sana. Nah, saya melihatnya ini sebagai salah satu alasan kenapa kemudian kepentingan menjalankan tahapan pilkada di tengah pandemi ini terus didorong. Ya, kalau pertimbangan lainnya saya sepakat lah dengan apa yang sendiri disampaikan Mas Emir, disampaikan Pak Hadar, ya soal tantangan dalam pemanfaatan bansos, kemudian potensi pelanggaran-pelanggaran lain yang itu berkaitan dengan sumber ekonomi. Itu sih Mel, bacaan saya ya.
alasan lain ya di balik alasan-alasan yang sudah sering kita baca soal bagaimana kemudian ini harus dimanfaatkan sebagai momentum demokrasi, transisi, penanganan COVID dan lain-lain. Meskipun kita belum sepenuhnya juga bisa melihat itu alat ukurnya akurat. Tapi bagi saya sih sebetulnya bisa jadi itu salah satu alasannya. Tapi ini tentu menarik juga untuk dilihat dan diuji apakah alasan untuk kemudian memprediksi sektor-sektor usaha yang punya persinggungan langsung dengan konsumennya di dalam tahapan pilkada itu memang betul-betul bisa akurat ya. Jangan-jangan enggak juga, karena memang sudah terlanjur mendapatkan pukulan yang telak ya para pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kampanye pilkada karena pandemi COVID selama lebih kurang sudah 4 bulan kan kita rasakan ini. Itu Mbak Amel. Ya, terima kasih Mas Fadli. Soal tadi pertanyaan Mas Fadli, apakah justru industri di daerah itu sudah mendapatkan pukulan yang telak? Nah, saya dapat informasi dari Pak Mendagri juga di rapat dengar pendapat pertengahan di beberapa hari lalu lah ya. Di situ dibilang bahwa perusahaan-perusahaan ini sudah mendapatkan stimulus ekonomi berupa anggaran bantuan gitu dari pemerintah pusat kepada mereka, dan jumlahnya itu jauh lebih besar daripada anggaran yang diberikan untuk pengamanan sosial. Nah, mungkin juga ini ada kaitannya karena pemerintah sudah memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan, dan kemudian diciptakan juga di pasarnya gitu di pilkada agar ada permintaan juga kepada mereka gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan juga ya. Kalau Mas Emir masih ada tambahan lagi nggak, Mas Emir? Sebenarnya sih udah cukup. Sebenarnya gini, saya sih cuma mau buka wacana istilahnya diskusi baru soal saya dengar dari beberapa teman-teman itu kalau saya senang dengarnya dari Mbak Titi, dari Bang Hadar, dari ini Mas Agus Melas juga, kalau mengenai diskusi mengenai kepemiluan ini, karena saya liput pemilu juga dari tahun 2009, lumayan tahu detailnya, tapi saya nggak mau juga ikutin. Karena terlalu detail, itu udah urusannya orang yang jago di detail-detail itu. Cuma kenapa kita ini kan membahas ekonomi politik itu sangat dalam konteks pemiluan ya, kurang mendapatkan tempat di dalam diskursus mengenai pemilu di Indonesia, malah lebih banyak orang luar yang dominasi. Makanya tadi yang pas Mas Agus bilang soal di mana, ya saya bisa jelasin di situ unsur politikal ekonominya, bahwa tadi kembali ke statement di awal bahwa pemilu ini kan pestanya masyarakat lokal, bukan bukan elit di level nasional. Tapi kok jadinya kita perhatiin kita jadi kok kita jadi kayak mengabaikan esensinya pemilu kada ya, jadi lupa gitu kalau kita lagi bahas pemilunya orang-orang di daerah. Nah, ya saya cuma mau jelasin tadi dari konteks ini kepentingannya bahwa kemungkinan orang bisa tahu, ya benar bisa tahu, tapi tadi ketika dengerin Pak Arief bicara mengenai teknis, udah kita nggak ada perdebatan yang banyak, karena nanti buntut-buntutnya cuma menunggu, oh ini bisa dilakukan nggak ya, atau kayak kasusnya pemilu tahun lalu, tahu kok yang meninggal segini banyak ya, padahal mungkin teknisnya udah dibahas sebelumnya gitu, tapi kita ya sebagai masyarakat sipil nggak kurang memperhatikan yang ternyata waktu itu saya pernah bikin penelitian tahun lalu di Batam, ya the devil in the detail gitu loh. Jadi iblisnya tuh ada di detail-detailnya itu yang kita kurang aware. Secara dibikin teknisnya canggih banget lah pokoknya. Tapi saya percaya tadi aturan-aturan itu, oh iya benar secara ini. Tapi kan kita nggak benar tadi kata Pak Hadar, kalau ya kita ngomong di Jakarta gampang, katanya bilang kampanye itu melalui online lah.
Sekarang aja urusan anak kita sekolah aja ada yang nggak bisa ikut online kok yang sekolah di Jakarta. Apalagi mungkin yang di daerah, gimana mereka melakukan kampanyenya. Nah, udah kayak gitu, akibatnya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan mungkin nggak punya akses ke apa untuk ke internet itu, ya udah mainnya tadi di level bansos yang gampang-gampang aja, yang simpel-simpelnya. Tapi yang kita mau sebenarnya kalaupun kita mau gugat, sebenarnya bukan gugat untuk apakah ada Desember atau kemudian ke Maret, sebab kita juga tidak ingin menggagalkan. Ini kan kita bukan mau menggagalin demokrasi kan. Seperti kemarin ada yang bilang ke saya, kalau kita minta tunda ke Desember Maret ataupun September, ada yang mempelintir jadi kita mau menggagalin demokrasi. Kita nggak gagalin apa-apa kok, kita cuma bilang jangan sampai kita jadi korban, itu aja. Selama ini juga orang ini peristiwa yang ya seperti sebelumnya pesta demokrasi, jadi harusnya kita berpesta, jangan malah jadi korban kita semua warga negara. Itu aja sih ininya pesannya. Mungkin kalau teknis saya yakin teman-teman yang pemilu ini udah jago-jago deh, apalagi Mas Agus yang udah saya bilang saya liputan di pemilu dari 2009, lumayan paham mengenai teknis-teknisnya itu, yang saya juga susah ngedebatnya. Waktu debat Pak Hadar juga saya susah debatnya. Oh iya, teknisnya emang keren ditutup sedemikian, tapi kok pas pelaksanaannya nggak kayak gini-gini, nggak gitu ya. Tapi itu baru kejadian setelah pelaksanaan. Ya itu yang ininya, concernnya. Itu aja sih. Iya, terima kasih Mas Emir. Saya mau manggil Bang Adi nih. Sekali lagi, Bang Adi. Halo Bang Adi, mungkin bisa sharing sedikit ke kita, Bang Adi. Oke, kayaknya ini ya, fokusnya lagi di tempat yang lain. Mungkin nanti bisa ada diskusi lainnya dengan Bang Adi. Jadi, karena tidak ada, saya lihat di kolom chat, tidak ada yang bertanya ya, tadi selain Pak Batiarudin Alam, soal APD apakah diadakan oleh KPU atau tidak. Jadi mungkin langsung saja kita ke penutup. Dari Pak Hadar dulu kali ya, Pak Hadar ya, penutupnya Pak. Silakan Baik, Pak. terima kasih. Baik. Saya mengikuti beberapa pandangan, tukar pandangan yang bagian belakang ini. Saya memahami apa yang menjadi concern dari Mas Agus, bahwa yang ingin dicari adalah yang secara lebih spesifik, yaitu analisis atau kaitan political economy sebagai satu disiplin tersendiri dengan posisi atau status penyelenggaraan pilkada kita ini di Desember atau di waktu lain. Ya. Ini satu wilayah yang saya tidak memahami, tetapi saya bisa menangkap apa yang dimaksudkan. Nah, saya tidak pahami karena memang apa yang tampil di permukaan kita ini itu tidak bisa kita dengan mudah atau mengkaitkannya dengan perspektif atau cara pandang political economy dari satu kegiatan, kecuali kita betul-betul mencoba mendalaminya dan melihat fakta-fakta yang banyak tersebar, gitu ya, yang seharusnya atau mungkin saya duga Mas Agus sendiri punya info yang mungkin saya usulkan nanti di lain kesempatan. Mas Agus bisa kita minta untuk menjadi narasumbernya. Itu Mbak Amel kira-kira ya satu hal. Nah, kita ini kan paham betul tunda atau tidak tunda itu ada 3 aktor ya di dalam PKPU Perpu kita ya. Ada pemerintah, ada DPR, dan ada KPU. Nah, dan begitu kita lihat perdebatan mereka, argumentasi dari mereka, ya sulit untuk kita
mengkaitkan dengan political economy perspektif yang dimaksudkan oleh atau yang dimaksudkan oleh Mas Agus atau kita di dalam diskusi ini, karena tidak mungkinlah mereka akan keluar dengan hal tersebut, karena political economy itu pasti sesuatu yang ingin disembunyikan. Karena bagaimana caranya di dalam satu event atau kegiatan, yaitu dalam hal ini pilkada, kita bisa manfaatkan posisi kekuasaan yang didapat dan kaitannya dengan penguasaan ekonomi yang bisa kita raih gitu di dalam kegiatan pilkada ini. Apakah dengan dilakukan di Desember itu akan didapatkan atau kita kehilangan, atau di waktu lain justru kita kehilangan bukan didapatkan? Kira-kira begitu kan? Kalau kita mau coba lihat sedikit saja, saya tidak ahli, tetapi begini, coba lihat kekuatan-kekuatan partai politik di 270 daerah ini, yang mau pilkada. Itu sebetulnya siapa yang dominan, siapa yang berkuasa khususnya, lebih pada yang sekarang sebagai penguasanya siapa. Nah, kemudian kalau kita memang sepakat dengan bantuan sosial itu sebagai satu program yang bisa dimanfaatkan betul untuk modal besar di dalam pemilihan, mempertahankan posisinya untuk bisa terpilih kembali misalnya, maka mereka-mereka inilah sebetulnya yang sangat berminat, gitu. Secara sederhana saja logika ini, untuk bisa kita laksanakan sekarang, karena ada ruang pemanfaatan bansos ini, gitu kan, untuk kita gunakan dalam mempengaruhi pemilih-pemilih. Nah, tapi pemetaan ini yang harus dibuat, dan apakah sungguh ini dimanfaatkan? Belum lagi kalau mau dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan para pengusaha, karena pemilihan ini kan selalu butuh uang besar, yang mungkin berada atau ingin memanfaatkan posisi siapa terpilih, dan sekarang ini sedang betul-betul ngebet gitu dalam situasi yang sebetulnya mengap-ngap karena pandemik. Ini harus segera bangkit, maka kita harus dapatkan itu posisi kepala daerah segera misalnya. Jadi ke arah sana sebetulnya sangat menarik kalau bisa ada yang mampu melihatnya. Nah, kalau kembali kepada saya sendiri, saya hanya menangkap apa yang disampaikan saja oleh para tiga aktor ini, KPU, pemerintah dan DPR. Dan terutama dari pemerintah, itu motif untuk menggunakan pemilu ini, pilkada lanjutan ini, untuk menumbuhkan ekonomi kita. Nah, disitulah menurut saya akan menjadi ancaman, justru ancaman terhadap kualitas pilkada ini. Padahal kualitas pilkada itu penting untuk kita pertahankan. Bahkan kalau tidak hati-hati, yang tadinya niatnya untuk membangkitkan ekonomi, tetapi kalau kemudian nanti ternyata tidak bisa terlaksana secara cermat yang namanya protokol kesehatan ini, dan mohon maaf dan semoga tidak, ternyata jumlah yang terpapar itu akan banyak, itu justru akan menjadi beban kepada kita semua, kepada pemerintah juga yang punya tanggung jawab untuk mengurus kesehatan para warga. Dan itu adalah kerugian ekonomi juga bisa sangat timbul di sana. Jadi maksud saya ini bisa berbalik kalau tidak diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik. Nah, tetapi sekali lagi ini di bagian ujung ya, mari kita sama-sama terus mengingatkan, karena jangan kita kompromi
dengan keadaan darurat ini, walaupun dibungkus dengan istilah new normal sekarang, bahwa ya kualitas pilkada itu ya nggak apa-apa lah, kali ini biasa-biasa saja. Kira-kira begitu ya poin yang ingin saya sampaikan. Dan kemudian satu lagi, kalau toh masih ada misalnya kami dengan koalisi masyarakat sipil masih terus-menerus menyalurkan pendapatnya, sebaiknya ini jangan diteruskan, sebaiknya ini dilaksanakan di waktu yang lain. Sekali lagi, itu bukan dimaksudkan untuk menghindar dari pandemi ini atau mau menunggu bahwa pandemi ini akan lebih mereda. Bukan, kita semua juga berpandangan tidak ada pihak manapun, sekalipun ahli bisa memastikan itu kapan. Tetapi yang kita inginkan adalah sebetulnya kita luangkan waktu dulu yang cukup di awal untuk mempersiapkan semuanya dengan cermat. Jadi jangan kita sudah memutuskan, jadi peraturannya belum beres. Udah memutuskan, jadi ayo jalan, duitnya belum jelas. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi yang kami bayangkan, siapkan dulu semua dengan cermat, semua peraturan, alokasi dana yang jelas, perluan persiapan, di mana berapa besar dan seterusnya, di dalam katakanlah 3-4 bulan awal ini. Setelah itu semua beres, barulah dijalankan. Dengan kondisi pandemi tidak apa-apa, tetapi kita sudah tahu persis apa yang harus kita lakukan, dan kita sudah tahu persis perlengkapan kita apa ya, untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Itu sebetulnya. Jadi bukan menunda ke depan dalam rangka, oh kita menunggu untuk pandemi ini hilang. Bukan demikian. Ya, jadi itu sebetulnya yang kami coba dorong. Jangan dipaksakan di bulan Desember, karena kami melihat sebetulnya kesiapannya belum baik. Dipaksakan, pokoknya jalan, nanti yang lain-lain kita siapkan sambil berjalan. Nah, kalau ini tidak dijalankan dengan baik, sangat besar kemungkinan kualitas pilkadanya akan menurun, dan juga tadi tujuan utama kita untuk melindungi keselamatan dan kesehatan itu bisa-bisa juga menjadi berantakan. Saya kira itu Mbak Amel yang bisa saya berbagi di kesempatan ini. Terima kasih banyak semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi nanti di lain. Ya, siap Pak Hadar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hadar. Selanjutnya kepada Bang Emir untuk memberikan kata penutup, Bang, sebelum nanti ke Mbak Titi. Oke, sekali lagi terima kasih udah diundang. Seperti tadi yang di awal, poinnya kan yang ingin saya sampaikan, kenapa sih kita lagi mau mencari jawaban, apa sih motifnya, kenapa ngotot di bulan Desember, bukan Maret, atau bukannya di September tahun depan. Sama seperti mungkin dengan tadi saya bilang, kalau berbagai alasan teknis itu pasti akan ditutupi oleh pemerintah, baik juga oleh KPU, oleh DPR. Itu hampir dipastikan itu pasti bisa dilakukan. Cuma concern kita sebagai civil society itu kan sederhana, jangan sampai kita yang jadi korban atas dalam tanda kutip nafsunya elit-elit ini untuk tetap menggelar pemilkada di bulan Desember, sementara yang kita lihat dalam konteks keseharian, ini lagi-lagi kita bicara pandemi, tidak ada jaminan masyarakat atau penyelenggara yang di level bawah itu bisa selamat dari yang namanya pandemi. Kita udah tahu yang namanya OTG, terus nanti gimana nanganin OTG-nya ketika dia ada di dalam lokasi lokasi
pilkada itu gimana teknisnya teknis tuh bisa disiapkan, tapi yang kita concern kita adalah ya memberitahu sekalian mengungkapkan kenapa sih sebegitu ngototnya bulan Desember, tidak Maret, tidak tidak September 2021. Selebihnya teman-teman yang jago pemilu pasti akan bisa jelasin lebih detail masalah teknis. Cuma saya tadi saya bilang karena saya hanya mau jelasin dari motif elit di pusat yang sedemikian ototnya terhadap peristiwa pesta demokrasi di level lokal ini, ya saya kira itu aja untuk menjelaskan bahwa ada ketidakinginan elit-elit terutama yang di level incumbent untuk tidak mau menyerahkan akses bukan tidak mau menyerahkan, ingin memanfaatkan seoptimal mungkin akses ke akses ke sumber-sumber dana negara yang masih dikuasainya untuk yaitu untuk beli suara dan beli dan jual proteksi kepada calon pemilih. Kurang lebih seperti itu sih kesimpulan yang bisa saya kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Emir. Selanjutnya semoga Mbak Titi berkenan untuk memberikan penutup kepada kita semua, Mbak. Ya, terima kasih kepada Mbak Amel sudah memoderatori isu yang sangat menarik. Saya setuju dengan Mas Agus bahwa ini adalah isu yang sangat penting, sangat menarik untuk kita dan tema baru lah ya. Kalau selama ini kita selalu bicara soal teknis, kita bicara soal anggaran, kita bicara soal hal-hal yang berkaitan dengan kapasitas petugas dan pemilih. Notabene hal itu juga penting. Tetapi kalau kita baca banyak pernyataan dari pejabat publik kita, bagaimana pentingnya pilkada digunakan sebagai stimulus ekonomi, lalu juga sebagai ilustrasi kepada publik bahwa kita mampu mengatasi pandemi sehingga agenda penting berupa praktik elektoral pilkada itu kita tetap selenggarakan. Itu saya kira belum banyak kita bahas, dan kita hari ini mendapatkan pencerahan yang sangat baik dari para narasumber kita. Peserta kita mungkin hanya sekitar 50-60 ini, tapi peserta yang sangat militan karena angkanya konstan, tidak turun-turun begitu ya, berarti memang temanya betul-betul dirasa perlu kita bahas. Saya kira sedikit saja Mbak Amel, apa yang disampaikan oleh para narasumber kita memberikan refleksi. Memang kalau kita ingat-ingat ya, saya terlibat di penyelenggaraan pemilu secara langsung memang baru tahun 99. Yang saya perhatikan waktu yang cukup proper bagi kita menyiapkan pemilu itu memang di pemilu 2004, pemilu 2014, dan juga pilkada ketika sudah 2017 dan 2018. Karena kenapa? Di pemilu 2004 kita punya pembelajaran dari 99 dan kita relatif punya perangkat yang dipersiapkan dengan baik dan ditopang oleh banyak pemangku kepentingan. 2014 undang-undangnya selesai cepat karena kita punya pelajaran dari tahun 2009. Tetapi kita juga punya refleksi dari pemilu 2019 dan pilkada 2015 ketika kita menyiapkan begitu tergesa-gesa, regulasinya juga cukup kita kejar dengan sangat cepat, akhirnya kita menjadi tertati-tati. 2015 misalnya, walaupun kita bisa tuntaskan, tetapi saya ingat betul waktu itu bagaimana karena faktor konsolidasi politik partai yang belum sepenuhnya pulih, ada satu daerah yang dari satu partai ada dua calon begitu, walaupun melibatkan memang putusan pengadilan dan putusan Bawaslu waktu itu. Tetapi saya kira putusan Panwas, tetapi itu kan bisa sedikit kita kejar karena kita dalam situasi yang bisa dikatakan normal ala lama ya, kita bisa bersiasat lebih lihai lah. Nah, situasi hari ini itu kita diperhadapkan dengan kondisi yang mungkin waktu yang kita miliki untuk bersiasat seperti dalam pemilu dan pilkada sebelumnya itu tidak banyak begitu. Nah, kalau kita menghitung pilkada sebagai stimulus ekonomi, saya kira
variabel-variabel yang dipersyaratkan untuk melakukan itu ternyata tidak sepenuhnya tersedia. Jangan sampai kemudian kalau di lingkungan ya itu ada namanya economic valuation ya, dengan punya hutan lindung, dengan punya konservasi alam, maka dampak ekonominya itu akan lebih baik karena kita bisa mengatasi karbon, climate change, pembangunan. Nah, jangan-jangan justru ketika kita berhadapan dengan agenda untuk menstimulus ekonomi, tetapi kemudian kita tidak bisa komprehensif menghitung mitigasi risiko dan menyiapkan antisipasinya, justru stimulus ekonomi itu akan bertolak belakang atau kemudian justru kontradiktif begitu dengan tujuan awal kita. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak harapkan karena yang sangat kita khawatirkan adalah reputasi demokrasi itu sendiri akan tercederai karena sekali lagi memori kita soal praktik elektoral akhirnya bukan diisi oleh sesuatu yang merupakan praktik baik begitu, tetapi justru memori kolektif yang menganggap pilkada sebagai beban, demokrasi sebagai beban. Nah, itu justru stimulusnya pada pembangunan ekonomi yang lebih baik, pembangunan demokrasi yang lebih baik, justru akan berdampak lebih buruk. Jadi saya kira itu yang menjadi refleksi betul dari apa yang kita jalani hari ini, dan ini luar biasa situasinya penuh tantangan bagi kita semua. Saya tidak bisa lain daripada mengamini ya apa yang disampaikan oleh Pak Hadar dan Bang Emir. Kita memang tidak boleh lelah sebagai gerakan masyarakat sipil, karena dengan demikianlah maka demokrasi dan pilkada kita akan selalu hidup begitu. Saya kira demikian Mbak Amel, ini menjadi ruang tema dan diskusi baru bagi kita di isu pemilu dan demokrasi gitu. Mungkin bagi teman-teman sudah terbiasa, bagi kami di Perludem ini menjadi isu yang menarik untuk lebih ditekuni lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, Pak Arief Budiman, Mas Agus Melas, Fadli, Pak Hadar Gumai terutama, dan juga Mas Emir. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan juga bagi demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya, sudah 2 jam diskusi kita dari tadi siang sampai sore hari ini. Semoga bahasan tadi bermanfaat dan memberikan perspektif baru bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Hadar dan juga Mas Emir yang sudah berbagi ilmu dan pencerahannya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang sudah hadir ke diskusi kami. Semoga kita semua selamat sampai COVID ini selesai. Kita doakan juga semoga semua pekerja penyelenggara pemilu yang tidak bisa membawa pekerjaan mereka ke rumah gitu ya, untuk bisa menyelenggarakan pilkada serentak di masa pandemik, mereka selalu sehat dan aman dengan terjaminnya protokol COVID dan APD bagi mereka semua. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, mohon maaf juga kalau selama memoderatori ada banyak kesalahan. Apa yang terjadi gitu, saya juga masih belajar. Keren banget. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hadar. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Ini baru ada jawaban dari Bang Adi Aman. Jadi jawaban dia. Atau Bang Adi mau bacakan langsung nih. Bang Adi udah bisa langsung nggak? Mumpung masih ada 40 orang yang mau. Ya, Bang Adi. Bang Adi Aman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, kedengaran? Iya, kedengaran Bang. Silakan Bang. Mohon maaf tadi lompat sebentar. Jadi yang saya lihat itu motivasi untuk meningkatkan belanja melalui proses pemilihan itu belum kelihatan ya di mancanegara. Yang ada malah untuk menghemat. Jadi kalau pemilihan itu tidak diadakan, jadi ada pengurangan biaya gitu ya. Jadi anggaran tidak terlalu berat untuk melawan pandemi ini. Atau yang baru saya baca itu ada motivasi di Prancis itu
ingin segera para pemimpin ini terpilih supaya mereka bisa memimpin pengambilan kebijakan ekonomi di daerah masing-masing gitu. Jadi ketimbang ada PJ itu pejabat-pejabat atau acting pimpinan yang bersifatnya sementara, mereka kepingin segera didefinitifkan sehingga kebijakan-kebijakan dan aksi-aksi di bidang ekonomi itu bisa dilaksanakan dalam era pandemi ini. Nah, itu. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Bang Adiaman. Mungkin nanti ke depan menarik juga Bang kalau International Idea mendiskusikan soal pertimbangan ekonomi ya di balik menunda atau melanjutkan sebuah pilkada, karena saya kira ini ulasan yang menarik. Setiap negara punya konteksnya. Kan kebanyakan analisisnya misalnya surat terbuka Kofi Annan begitu kan, jangan sampai demokrasi menjadi korban bisu dari pandemi COVID-19. Lebih melihat praktik demokrasinya gitu yang tidak boleh kalah. Tapi motif di balik mengapa sebuah agenda elektoral berlanjut kan menarik untuk dielaborasi itu. Dan di tempat ini, kita ini. Iya, betul. Iya Pak, iya Pak. Ya di tempat kita ini kan juga kita membantu atau mencegah perkembangan COVID ini. Jadi dibayangkan dengan banyak kegiatan di dalam pemilihan, semua menggunakan alat pelindung diri, maka disitulah kampanye dan sekaligus penggunaan bisa membantu pencegahan. Itu kan juga kita dengar gitu, ada maksud itu gitu, di dalam kegiatan pilkada kita. Iya, oke, baik. Yang banyak terlihat itu kan lebih ke masalah kesehatan ya kan, bukan dan juga masalah keberlangsungan demokrasi, proses demokrasi. Tapi kalau pertimbangan ekonomi memang ini sudut pandang yang baru. Jadi terima kasih juga pada Indonesia mendorong diskusi ke arah itu ya. Jadi bisa mendorong wacana internasional juga ke arah situ. Terima kasih. Oke. Baik, thank you semuanya. Saya pamit ya. Ya, semuanya baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih bagi Bang Adiaman, Mas Agus Melas, Fadli, Pak Hadar Gumai, Bang Emir. Terima kasih atas insight dan idenya untuk mendiskusikan tema ini. Pak Arief Budiman, terima kasih Pak. Selalu suportif pada gerakan masyarakat sipil. Iya. Pak Arief ini sangat demokratis ya, berbeda pandangan, berbeda ini, tapi kita tetap bisa diskursus karena demokrasi itu ya diskursus, demokrasi itu dialog dan dialektika. Karena memang motivasi kita sama-sama untuk pilkada yang konstruktif, pemilu yang konstruktif, dan demokrasi yang kuat. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai jumpa dalam diskusi berikutnya. Kami akan upload di YouTube, silakan saksikan di YouTube. Terima kasih kepada moderator yang sangat hebat, anak muda, milenial, Amel, yang juga sangat cerdas. Nanti Amel bisa cerita juga soal teknologi di masa pandemi ya. Bagaimana itu tema yang menarik tuh Pak Hadar, karena tiba-tiba banyak yang mengatakan udah e-voting aja begitu. Ini merupakan diskusi termasuk Pak Ganjar Pranowo. Kalau Pak Ganjar itu sebenarnya dia mau bilang e-voting saja, tapi dia tahu bahwa e-voting itu tidak mungkin Pak. Sebenarnya mungkin saya kira Pak Ganjar tuh nggak mau pilkada sekarang, tapi mencari cara yang halus supaya tidak terkesan menolak begitu. Oke. Ya. Karena dia menyatakan Jawa ya. Iya, karena e-voting itu kan berat, mahal, susah, tidak bisa cepat. Jadi terima kasih atas nama Rumah Kebangsaan, Netgrid, Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perludem. Ini kolaborasi 4 lembaga. Terima kasih kepada Mbak Erika yang sudah memfasilitasi sangat luar biasa, baik dari sisi undangan, flyer, dan forum ini. Terima kasih dari kami. Jadi ini bukan hanya Perludem, tapi diskusi bersama, kolaborasi bersama. Doa kami untuk Bapak Ibu semua sehat selalu dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.